Mas Agus. Ketemu lagi kita di sesi siang, sesi kedua. Jadi ini TikTokan ya saya seharian. Tadi pagi tentang dasar-dasar korupsi, kemudian yang kedua dimintakan oleh panitia itu sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, mungkin saya ini lanjut share screen langsung ke materi atau tadi yang teman mau curhat tadi didahulukan atau seperti apa Mas Agus? Ya, kalau saya usul sih Kak, kalau teman-teman yang lain sepakat begitu ya, kita masuk ke sesi kedua, nanti curhatnya di akhir baru kita perpanjang. Nah, begitu. Usulan saya sih begitu. Oke, baik. Sebentar saya share screen udah kelihatan ya. Sudah Kak, sudah Kak. Oke. Nah, ketika di kerangka dan juga kurikulum materi bahasan yang akan disampaikan pada siang ini diminta sejarah korupsi di Indonesia. Nah, semoga saya tidak salah mengasumsikan yang diminta panitia. Saya merangkaikan dengan karena background-nya itu hukum, maka saya mencoba melihat sejarah korupsi di Indonesia itu sedalam hal tataran regulasi setiap kebijakan dari setiap pemerintahan dari zaman tujuh presiden kita, kemudian juga di dalam kebijakan regulasi tersebut melahirkan lembaga-lembaga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi saya bukan pada historical korupsinya itu sendiri karena tadi untuk dasar-dasarnya sudah, tapi saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan tataran regulasi ya. Semoga saya tidak salah dari yang diminta oleh teman-teman panitia. Nah, untuk tataran regulasi pemberantasan korupsi yang pertama, sejak tahun 1957 ya, kalau kita baca historika itu dari zaman-zaman kerajaan dulu sudah ada, karena ini juga bagaimana bentuk kekuasaan raja, kemudian terhadap upeti-upeti dari masyarakat, tuan tanah yang dikumpulkan. Nah, itu kalau kita lihat ke sekarang itu gratifikasi itu sebenarnya masuk ke korupsi gitu ya, tapi pada saat zaman dahulunya di kerajaan sudah ada. Nah, tapi ketika kita fokus pada tataran regulasi, Indonesia secara hukum nasional, hukum positif yang berlaku di Indonesia itu sejak tahun 1957 pada masa Presiden Soekarno. Oke. Nah, itu melalui Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut nomor PRT _PM _06 1957. Nah, peraturan ini berlaku pada masa pemerintahan Soekarno itu sejak tahun ditetapkannya 9 April 1957. Ini untuk pertama kalinya regulasi dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian setahun setelah itu lahir kembali Peraturan Penguasa Perang Pusat nomor PRT _PPFU 013 1959 1958 pada tanggal 16 April 1958. Nah, ini untuk menyempurnakan sebelumnya itu dalam hal memiliki kewenangan untuk mengusut, menuntut, dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan pemilikan harta benda. Jadi sebenarnya dari dulu kita juga sudah mengenal adanya kolusi, jadi tidak hanya korupsi semata, kita juga mengenal adanya undang-undang penyelenggaraan negara bebas bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu sebenarnya bagiannya, tapi karena ini kita fokus pada tataran objek kita itu adalah pada korupsi. Nah, kemudian lebih lanjutnya, kalau teman-teman melihat di website KPK, itu ada diagram atau pohon ya, kalau saya tidak salah, atau sebelum tidak berubah websitenya, itu ada sejarah pemberantasan korupsi. Jadi ini masuk dalam tatarannya, tapi KPK memulai itu pada tahun 1960.
yang tercatat di KPK. Ini terkait dengan Perpu 2460 ini terkait dengan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Berlaku pada tanggal 9 Juni 1960. Nah, dengan adanya ketentuan ini, maka mencabut 2 peraturan sebelumnya. Pada saat itu tentang penguasa perang pusat, ya, 1958, kemudian dalam hal ini juga peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tahun 1958. Jadi ini pada tahun 1958 itu terdapat peraturan setelah dari yang sebelumnya. Nah, dengan adanya peraturan Perpu ini, maka mencabut 2 peraturan penguasa perang pusat. Nah, mungkin kita bisa membayangkan kondisi pada tahun tersebut 57, 58, dan itu perlu ditetapkan dalam sebuah peraturan. Nah, kemudian kondisi historis dari terbitnya Perpu ini dikeluarkan dalam hal kalau Perpu itu tentu diterbitkan dalam hal ihwal memaksa keadaan mendesak dan diundangkan lebih lanjut menjadi Undang-Undang Nomor 24 PFP 60 berdasarkan Undang-Undang Lembaran Negara 3 tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960. Jadi dia diundangkan setahun setelahnya Perpu 24 tahun 60 menjadi Undang-Undang 1 tahun 1961. Nah, ini mencabut 2 ketentuan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut, untuk pertama kalinya nama dari nomenklatur peraturan tersebut adalah, kalau yang sebelumnya tadi ini tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Nomenklatur Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu pertama kali ada terdapat di Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Dia diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971, dan ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Jadi ini lebih fokus dengan adanya penyebutan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nanti kita akan melihat apa beda antara undang-undang ini dengan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang 371 ini dengan undang-undang yang berlaku saat sekarang. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi ya secara garis besarnya itu kita punya peraturan tahun 57, kemudian disempurnakan dengan 58, kemudian juga tahun 60, tahun nomor 3 tahun 71. Nah, yang berlaku selanjutnya adalah 3199 Junto 20 2001. Yang berbeda dari 371 dengan 3199 dan 20 2001 itu tidak ada subsidiar. Dia sudah ada uang pengganti, tetapi dalam hal ini jika tidak dibayarkan uang penggantinya, tidak ada subsidiar pidana yang akan dapat dikenakan terhadap si pelaku. Nah, ini sedikit saya bercerita. Kondisi 371 ini yang terjadi pada saat kasus korupsi dalam hal Diki Iskandar Dinata tahun 92 itu berlaku 371-nya. Dia membayar mendapatkan pidana 8 tahun kalau tidak salah, kemudian ada sejumlah uang pengganti. Akan tetapi tidak membayar uang pengganti, pidana badannya sudah selesai. Kemudian kita punya kelemahan, tidak ada kekuatan jangkauan undang-undang ketika tidak dibayarkan uang pengganti ini. Nah, disinilah letaknya missing yang 371. Nah, kemudian pada saat tahun 2002, dia terkena korupsi LC fiktif BNI, sebelumnya Bank Duta. Dalam hal ini, kenapa tadi dengan merangkai cerita pada saat kita diskusi ketika jaksa pada saat itu dari kepolisian ya, penyidik awalnya, dia di dakwaan tidak dikenakan 2 ayat 2 tadi yang tentang keadaan tertentu dan pidana mati, tetapi di tuntutan 2 ayat 2 dikenakan oleh jaksa. Karena ditemukan ternyata si terdakwa merupakan residif pada perkara yang sama sebelumnya. Nah, menariknya adalah pertanyaan kita, apakah bisa tuntutan itu lahir di tengah jalan meskipun pasal pokoknya, meskipun ini tidak semata tentang korupsi ya, tapi hanya untuk mengupdate kita.
apakah bisa jaksa dalam tuntutannya itu tidak berdasarkan pada dakwaan pasal? Karena di dakwaan tidak ada 2 ayat 2. Tapi kemudian di hasil pemeriksaan fakta di pengadilan menunjukkan bahwa ternyata si pelaku yang dihadirkan ini dia sudah sebagai terpidana dan sudah selesai menjalankan hukumannya. Akan tetapi ternyata dia tidak membayar uang pengganti. Nah, kalau tidak salah 1,8 T, saya kalau tidak salah itu oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini digunakan hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan 2 ayat 2. Karena pada saat argumentasi hakim mengatakan bahwa jaksa tidak mendakwakan pasal tersebut dan hakim adalah berdasarkan dakwaan jaksa, karena pada saat persidangan di pengadilan tentu kita membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa. Nah, tetapi menariknya pertimbangan hakim mengakomodir sebagian dari pendapat jaksa yang mengatakan bahwa si terdakwa itu belum membayar uang pengganti. Nah, jadi ini satu rangkaian yang tidak utuh dari pertimbangan hakim mengakomodir atau tidaknya. Nah, sampai kondisi sekarang pun itu Kejaksaan Agung melalui Jaksa Pengacara Negara, Perdata dan TUN, Tata Usaha Negara, itu sedang melakukan gugatan ganti rugi. Ya, dia mewakili negara sebagai jaksa pengacara negara untuk meminta pengembalian, untuk meminta pembayaran uang pengganti ini. Nah, itu hal yang terpisah. Tapi dalam hal ini perbedaan signifikan dari 371 menjadi 3199. Di 3199 itu Junto 20/2001 dia sudah mengakomodir dalam pasal 18 pembayaran uang pengganti, kemudian ada subsidi ketika tidak mampu dibayarkan atau ketika dikatakan akumulasi harta kekayaannya tidak cukup. Nah, kemudian dalam perkembangannya internasional kita meratifikasi UNCAC 2003 ya, United Convention Against Corruption. Kita bagian dari negara yang meratifikasi dalam konvensi PBB pada tahun 2003. Dengan konsekuensi sebagai hukum nasional kita baru meratifikasinya setelah 3 tahun setelah itu. Tentu ini dengan politik hukum dengan DPR-nya. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kondisi sekarang itu kita masih menggunakan 3199 Junto 20/2001. Nah, tetapi perkembangan lanjutannya adalah melalui Perma 1 tahun 2020, Mahkamah Agung menerbitkan pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana diketahui, ini bertujuan untuk sebagai pedoman dan panduan bagi penegak hukum ketika kasus pemeriksaan perkara memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3, ini sebagai pedomannya. Kenapa dikatakan pedoman? Karena juga banyak terjadi adanya disparitas yang tidak bisa dalam penghitungan, ya, meskipun dia dengan minimal 4 tahun, kemudian 20 tahun sampai dengan pidana matinya, seumur hidup sampai dengan pidana matinya. Nah, tetapi dalam hal adanya Perma 1 tahun 2020 ini untuk meminimalisir adanya disparitas perbedaan yang sangat jauh antara pasal 2 dan pasal 3 Tipikor. Nah, ini yang mengkategorikan korupsi tadi. Kemudian kalau kita mengacu kepada dari setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah masa kepemimpinannya, nah ini juga ada lembaga pemberantasan korupsi yang mengakomodir amanat dari pembentukan undang-undang tersebut. Nah, melalui pada tahun 67 ini dalam hal Kepres 228 tahun 67 ada dibentuk tim pemberantasan korupsi. Kemudian diperbarui lagi dengan adanya Kepres 12 tahun 70 dibentuk Komisi 4. Kemudian pada tahun 77 melalui Inpres nomor 9 tahun 77 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi.
Nah, ini lembaga-lembaga yang lahir pada pemerintahan sebelumnya dengan adanya konsekuensi dari lahirnya regulasi untuk lembaga pemberantasan korupsi. Kemudian kita juga punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 80 tentang tindak pidana suap. Sampai sekarang ini masih bisa dipergunakan. Nah, kemudian pada tahun 82 dibentuk tim pemberantasan korupsi. Jadi dari zaman sejak tahun 67 itu sendiri itu sudah ada beberapa lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk pada kepemimpinan satu era tertentu. Nah, kemudian jadi itu yang sebelumnya ada di zaman Soeharto dan Soekarno dan Soeharto. Kemudian lebih lanjut pada zaman Habibie terkait dengan lembaga dan regulasinya, lahirnya TAP MPR tahun 98 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, ini masih kita pakai. Kemudian pada tahun 98 diundangkan Kepres Nomor 27 tahun 98. Nah, ini yang lahir dari zaman pemerintahan Presiden Habibie sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Pada saat itu lahir ketika adanya peralihan peralihan kondisi politik Indonesia pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Nah, ini salah satu kenapa tadi dikatakan pada saat pasal 2 ayat 2 keadaan tertentu itu ada dana yang korupsi yang dilakukan pada saat keadaan. Nah, karena pada saat itu sedang kondisi politiknya masih belum menentu. Jadi negara dalam keadaan bahaya, kemudian krisis ekonomi moneter, kemudian dalam hal ini terkait juga dengan pemerintahan dalam hal ini adanya pengulangan tindak pidana. Nah, ini pada saat keadaan itu. Jadi kondisi keadaan yang sedang kondisi politik yang belum stabil dan ketika dilakukan korupsi terhadap keadaan tersebut maka dikenakan keadaan tertentu terpenuhi unsur keadaan tertentu pasal 2 ayat 2-nya dengan konsekuensinya adalah pemberatan pidana. Nah, kemudian di 3199 ini sejalan dengan amanat terkait dengan ketetapan MPR yang 98 tadi, penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi bersih dari KKN. Ini pada saat Presiden Habibie. Jadi ini saya mencoba mensummary, mengelompokkan generasi-generasi, baik itu regulasi dan tataran lembaga pemberantasan korupsi ataupun lembaga penegakannya pada setiap periode kepemimpinan. Kemudian, pada pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, itu adanya Kepres nomor 12799, itu dibentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara, KPKPN. Nah, kemudian juga lahir jadi Komisi Ombudsman, itu lahir di zaman Abdul Rahman Wahid. Ini sebagai yang sekarang kita kenal dengan Ombudsman sekarang itu adalah semangat untuk pemberantasan korupsi dalam melihat akuntabilitas pelayanan administrasinya, karena ini potensi-potensi yang memungkinkan ketika dalam suatu pelaksanaan tugas ini rentan terhadap dilakukannya korupsi pelayanan administrasi publik ataupun pemerintahan. Nah, kemudian pada tahun 2000 juga lahir pembentukan tim gabungan tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah, ini lahir melalui PP 19 tahun 2000. Ini pada zaman pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Nah, berikutnya pada Presiden Megawati itu KPK ini lahir dari amanat ya pada saat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai harapan baru untuk pemberantasan korupsi karena pada masanya itu dinilai kepolisian dan kejaksaan belum maksimal untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. Nah, sejak undang-undang ini dibentuk tahun 2002, maka dia
diamanatkan 2 tahun setelah pembentukan, setelah berlakunya undang-undang ini dibentuk suatu lembaga yang kita kenal sampai sekarang itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bersifat sementara dan ad hoc. Nah, akan tetapi sekarang pun kita melihat dinamika yang mana pegawai KPK itu dimasukkan ke dalam ASN. Nah, dengan konsekuensi ASN, maka dia pun juga tunduk pada administrasi ASN secara tersendiri. Nah, ini yang juga menjadi hal yang berkembang dalam hal dinamika perkembangan politik, baik itu dalam tataran pemerintahan ataupun dalam semangat pemberantasan korupsi. Nah, kemudian pada zaman SBY itu instruksi Presiden 5 tahun 2004 itu tentang percepatan pemberantasan korupsi karena dirasa belum maksimal pada saat itu. Kemudian pada tahun 2005 juga membentuk adanya tim pemberantasan tindak pidana korupsi atau tim TAS Tipikor. Jadi kita bisa melihat perkembangan perjalanan sejarah pemberantasan korupsi ini sejak tahun 67 sampai dengan KPK pun yang sekarang sampai terakhir pembentukannya yang 2005 ini itu masih banyak PR yang belum mampu diselesaikan oleh lembaga sebagai amanat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, pada saat Jokowi seperti apa? Lahir perubahan Undang-Undang KPK melalui 19 tahun 2019 yang merubah konsekuensi dari kedudukan status KPK itu sendiri, yang mana salah satunya adalah dia pegawai KPK menjadi ASN, kemudian dia berwenang untuk menerbitkan SP3. Nah, ini beberapa hal konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK yang tahun bulan September 2019 itu pada saat sejalan dengan rencana ketok palu rancangan KUHP, tapi ternyata Undang-Undang KPK melaju pesat jalan tol, seakan-akan publik tidak dilibatkan atau secara terbatas tertutup, tetapi rancangan KUHP masih dipending sampai sekarang. Jadi 2019 kemudian 2 tahun konsekuensinya dan terjawablah sekarang salah satu ketakutan adanya pelemahan KPK. Kemudian lahirnya ada Dewan Pengawas dan struktur organ di KPK. Nah, dalam hal ini tentu juga ada konsekuensi antara perubahan Undang-Undang KPK yang lama dengan perubahan yang sekarang. Nah, pada saat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu kalau tidak salah 6 atau 7 gugatan dengan objek yang sama, perubahan Undang-Undang KPK, itu baik itu dalam hal cacat formil ataupun material dari koalisi masyarakat sipil, dari segala macam aspek, tapi ternyata ada yang pada prinsipnya itu tetap undang-undang ini berlaku. Nah, sekarang pada saat yang kehebohan kemarin pegawai KPK, kemudian tes wawasan kebangsaan, apakah memang dia bagian dari ketika amanat undang-undangnya adalah pengalih statusan petugas KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan. Nah, apakah TWK ini masuk ke dalam penjagalan merugikan atau tidak? Maka itu akan menarik lagi ketika, dan itu sudah banyak kita bahas pada webinar-webinar sebelumnya. Nah, ini pada perkembangan dinamika baik tataran regulasi dan kelembagaan dalam pemberantasan korupsi. Nah, kemudian kita juga punya sebenarnya rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan oleh pemerintah, ya, rancangan 2012, kemudian terakhir 2015 itu dicabut kembali oleh pemerintah, tidak ada pembahasan lebih lanjut lagi. Nah, jika teman-teman mempunyai akses untuk mempunyai akses untuk mempelajari RUU ini, itu juga ada RUU dari masyarakat sipil, itu juga salah satu ada gabungan ICW dan lain-lainnya. Nah, dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini lebih menyesuaikan kepada ratifikasi ANKEK tadi. Jadi dia menyesuaikan dalam tataran hukum nasional atas apa yang diamanatkan oleh ANKEK tahun 2003 yang sudah kita ratifikasi melalui Undang-Undang 7 tahun 2006. Nah, tapi sampai sekarang pun ini tidak ada follow up-nya, belum ada kelanjutannya lagi, dan kita artinya masih memberlakukan
Undang-Undang 3199 Junto 2021. Nah, perkembangan terbaru atas undang-undang yang eksis ya, yang berlaku sekarang itu ada Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Nah, meskipun dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor sudah mengatur tentang uang pengganti, akan tetapi PERMA lebih menguatkan lagi. Nah, ini juga untuk melihat ada tren, ada penelitian bagaimana rezim pengembalian uang pengganti ini, penjatuhan uang pengganti ini memang benar diterapkan oleh jaksa dalam hal untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, ini untuk pengejaran kerugian dalam hal untuk meminta semaksimal mungkin adanya pidana tambahan uang pengganti. Kemudian yang terbaru kemarin juga, tadi sudah dibahas di depan, Perma 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan yang masih terbatas pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, ini yang tadi kita punya Undang-Undang 3199/2021, pergantian atau perubahan atas peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi senantiasa terjadi pada masa-masa peralihan situasi politik. Ini menarik jika dikaji lebih lanjut. Ada dalam hal penelitian orang FISIP, ya, itu bagaimana dinamika politik mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi ini pada era yang mana yang lebih baik. Nah, itu nanti bisa teman-teman mengakses juga. Kemudian, konsekuensi dari pemerintahan di setiap era presiden ini kepemimpinannya juga telah dibentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi sesuai dengan perkembangan dan dinamikanya. Nah, ini secara kelembagaan dan tataran regulasi. Kemudian saya mencoba ya siapa saja, tadi sudah di awal di paparan sebelumnya, siapa saja penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi, itu kita punya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tapi dalam hal pemberantasan korupsi di sini, teman-teman bisa mengakses website kejaksaan dan website KPK, itu capaian kinerja kejaksaan dengan statistik tipikor oleh KPK dalam pengembalian hasil pengembalian hasil korupsi yang merugikan perekonomian negara, ya, itu sebagai PNBP, itu di website kejaksaan dipublish sebagai capaian kinerja kejaksaan tahun 2020 di bidang tindak pidana khusus. Kemudian kalau kita lihat di KPK, website KPK, anti clearance house-nya KPK, itu sejak KPK efektif pada 2004 sampai dengan sekarang, ya, itu ada tingkatan-tingkatan, baik itu dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ingkrah sampai dengan eksekusi. Nah, ini juga saya tidak tahu apakah salah satu bentuk kelemahan atau tidak update atau memang masalah teknologi, itu di 19 dan 20 KPK masih belum merilis. Tetapi kita bisa mendapatkan info itu di bagian humas KPK untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses yang sudah dilakukan pemberantasan korupsi di sektor KPK itu sendiri. Dalam hal ini kenapa saya membandingkan pencapaian KPK dan kejaksaan ini juga untuk melihatkan bahwa ada dua lembaga ini dan juga kepolisian ya di tingkatan pertama yang berwenang untuk melaksanakan pengusutan pemeriksaan kasus korupsi, ya. Jadi tidak hanya untuk satu instansi semata. Kemudian dalam hal peran KPK pemberantasan korupsi, ini berdasarkan Undang-Undang 30 2002 dengan Undang-Undang 19 2019 yang terbaru, ini dia berperan pada tahap pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, dan laporan masyarakat. Kalau untuk di kejaksaan, dia juga berwenang untuk pendampingan. Jadi dalam hal tadi diceritakan di akhir sesi ketika pendampingan bagi
pembuat kebijakan stakeholder pemerintahan di daerah itu ada pendampingan oleh kejaksaan sehingga dalam hal infrastruktur dan pembangunan itu tidak salah jalan atau tidak masuk jebakan Batman atau memang dalam hal ini dia tidak punya actus reus mens reanya, niat jahatnya, itikat tidak baiknya, tetapi karena maladministrasi yang tidak dipahami maka masuk ke dalam ranah korupsi. Nah, ini yang juga harus kita pilah-pilah. Apakah memang dia maladministrasi atau terpenuhi unsur korupsinya. Nah, itu kenapa adanya pendampingan dalam hal ini untuk supaya pembangunan itu tepat sasaran dan maksimal. Jadi tidak ada pengembalian APBN ataupun APBD yang tidak terserap dengan ketakutan untuk membelanjakannya karena takut terkena nanti tangkapan-tangkapan setelah kebijakan dilakukan. Nah, untuk KPK itu sendiri juga dalam tataran pencegahan, penindakan, bentuk koordinasi dan supervisi, baik itu di kepolisian dan kejaksaan, MOU 3 lembaga, itu juga ada terkait dengan PPATK, koordinasinya ketika ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang diikuti oleh TPPU. Nah, jadi apakah kita pada rezim follow the money atau follow the suspect? Nah, ini kan juga untuk terkait dengan pengejaran aset-aset, ini yang masih juga masih RUU sampai sekarang. Nah, mana yang lebih gampang untuk follow the money atau follow the suspect? Jadi ketika kita mengikuti transaksi-transaksinya, maka akan ditemukanlah pelakunya. Nah, seperti itu yang diharapkan dalam rezim pencucian uang. Kita harus mengelaborasi ketentuan internasional untuk dapat diterapkan di sektor nasional. Kemudian juga ada laporan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaporan-pelaporan dengan adanya bukti-bukti yang mendasar. Nah, ini salah satunya juga bentuk partisipasi masyarakat. Kemudian ketika kita bercerita tentang siapa pelaku korupsi ya yang maksimal ini itu dalam secara garis besar itu di pihak swasta, kemudian di DPR dan DPRD ini di tataran legislatif, kemudian di pejabat kementerian lembaga negara, kemudian di kepala daerah, di aparat penegak hukum dan korporasi. Jadi ini urutan yang banyak terkena kasus korupsi. Jadi tadi kenapa dikatakan korupsi itu bermacam-macam, mulai dari sektor swasta, kemudian di anggota dewan dengan desakan-desakan apakah setoran parpol, kemudian terkait juga dengan di pejabat kementerian atau lembaga negara, kemudian di kepala daerah terkait dengan balas budika atau pengembalian modal pemiluka pada saat kampanye dan lainnya, kemudian di aparat penegak hukum terkait dengan judicial corruption-nya dan juga terkait dengan korporasi. Nah, ini juga diatur. Nah, kemudian jika kita melihat rentang waktu, ini karena fokusnya pada KPK, rentang waktu jenis tindak pidana korupsi yang banyak ditangani oleh KPK itu sejak tahun 2004 sampai 2019, ini data saya dapatkan di Biro Humas KPK. Yang pertama itu adalah penyuapan, kemudian yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau kerugian negara, ini menempati posisi yang sama, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan anggaran. Ini tiga besar yang masuk ke dalam tiga tertinggi kasus-kasus yang selama ini ditangani di KPK. Nah, dalam hal ini, ini rentang waktunya kalau tadi sampai hanya dengan 2018 ya, ini jenis perkaranya ya, mulai dari penyuapan, kemudian pengadaan barang dan jasa, kerugian negara, kemudian penyalahgunaan anggaran itu 3 teratas. Selanjutnya ada tindak pidana pencucian uang, kemudian ada bentuk pungutan dan pemerasan, kemudian masalah perizinan, ini juga lahan basah perizinan. Kemudian terkait dengan merintangi proses pemeriksaan hukum, artinya obstruction of justice dalam proses penegakan yang dilakukan oleh KPK. Ini diperoleh dari sumber Biro Humas KPK rentang waktu penanganan kasus korupsi sejak KPK berdiri 2004 sampai 2019. Nah, kemudian bagaimana dengan uang pengganti? Ini dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor, ya, pengaturan uang pengganti ini lebih lanjut lagi. Dia menyempurnakan dari Undang-Undang 371 yang tadi saya kemukakan. Jadi setelah adanya Undang-Undang 31 99 Junto 20 2001,
Nah, meskipun dalam hal ini terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 371, sebentar. Atas kesalahan ini ya, kesalahan penomoran undang-undang. Nah, akan tetapi dia tidak ada subsidi pidananya jika terpidana tidak membayar uang pengganti. Ini yang tadi. Kemudian dalam ketentuan 3199 Junto 2021 uang pengganti diatur dalam pasal 18 yang mana pelaksananya jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk pembayaran uang pengganti. Jadi ini bentuk perkembangannya. Kemudian kalau terkait juga dengan Perma nomor 5 tahun 2014 terkait dengan pidana tambahan uang pengganti tadi yang mana lebih tegas untuk sebagai arahan bagi penegak hukum untuk lebih mengejar pada rezim pengembalian ataupun aset-aset untuk menggantikan atau mengembalikan kerugian keuangan negara itu melalui uang pengganti. Jadi ini juga ada rentang waktu dalam hal 1 bulan sejak putusan inkrah berkekuatan hukum tetap, kemudian disertai dengan sanksi penyitaan dan lelang untuk menutup uang pengganti tadi. Nah, kemudian dalam hal ini Perma lahir karena adanya disparitas penentuan maksimum penjara penggantian diakibatkan jika tidak adanya penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti itu seperti apa. Jadi ini ruh dari penerbitan Perma itu sendiri. Kemudian kita juga pertanggungjawaban pidana korupsinya itu terkait dengan subjek hukumnya, baik itu setiap orang, korporasi dan pegawai negeri, ya, baik itu dalam hal dalam subjek hukum ini adalah sekumpulan orang atau kekayaan atau organisasi baik badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Jadi masuk dia kepada orang perseorangan atau korporasi atau juga ada pemberat pidana dalam hal dia sebagai pegawai negeri tadi. Kalau tadi terkait dengan judicial corruption itu sebagai aparat penegak hukum itu juga harus dibunyikan pemberatan pidananya. Kemudian ini tadi terkait dengan pasal 52 tadi, pemberatan pidana oleh pegawai negeri. Kenapa histori adanya pasal ini ditambah dengan ancaman sepertiga ancaman maksimalnya? Karena terdapatnya potensi kejahatan itu dilakukan karena adanya kekuasaan, karena adanya kesempatan dan daya upaya yang diperoleh dari jabatannya. Jadi karena jabatannya itulah pintu masuk dilakukannya korupsi, maka dia harus mendapatkan pemberat pidana sepertiga dari ancaman maksimalnya sebagai alasan penambahan hukuman berupa pemberat pidana. Jadi ini untuk menutup setiap pintu-pintu apa potensi-potensi dari semua aspek dilakukannya tindak pidana korupsi tadi. Mungkin demikian pemaparan saya. Saya tidak tahu apakah lewat waktu atau seperti apa ya. Terlebih dan kurangnya terima kasih, mohon maaf, silakan saya menerima untuk diskusi ataupun cerita dari teman masing-masing. Saya kembalikan kepada panitia.